Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Inakalubis dengan NIM 210330010 dari Prodi Aquaculture. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemijahan secara buatan dan pemijahan secara alami pada ikan koi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ikan koi. Ikan koi merupakan ikan hias yang sangat menarik sehingga banyak penggemarnya. Ikan koi dikatakan sebagai ikan hias karena mempunyai warna yang indah dan jenisnya yang bermacam-macam, sehingga ikan ini banyak digemari orang sebagai ikan hias. Keberadaan ikan koi selain menjadi ikan hias, ikan koi juga bisa dijadikan sebagai ladang bisnis yang cukup menjanjikan bagi para pencinta ikan koi. Selain mempunyai warna yang indah, ikan ini dikagumi karena keelokannya ketika menyembul dan melompat-lompat ke atas air. Sebelum dilakukan pemijahan pada ikan koi, perlunya dilakukan pensortiran terlebih dahulu untuk mengetahui induk ikan koi telah matang gonat dan memiliki bentuk tubuh profesional serta besar. Matang gonat artinya ikan koi jantan mampu menghasilkan sperma, sedangkan induk betina sudah menghasilkan sang telur yang siap dibuahi. Pada indukan ikan yang telah siap untuk memijah tidak boleh memiliki cacat atau sakit-sakit seperti terserang jamur dan virus, sirip lengkap, dan sisik tidak ada yang mengelupas atau berwarna kusam. Koi yang sehat juga ditandai dengan gerakan yang lincah dan aktif. Umur ikan koi minimal untuk koi jantan yang siap dipijahkan setidaknya 2 tahun, sedangkan induk betina minimal 3 tahun. Ikan jantan berukuran lebih kecil daripada ikan betina dan perut betina lebih bulat dibandingkan bagian punggungnya. Sedangkan perut ikan jantan lebih langsing dan memanjang serta lebih rata. Pada sirip induk jantan yang siap kawin ditandai dengan bintik-bintik berwarna putih. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pemijahan buatan pada ikan koi. Pemijahan buatan merupakan proses pemijahan yang dibantu oleh manusia dengan cara menyuntikkan hormon ovaprim. Selain menyuntikkan hormon, pembudidaya juga harus melakukan treatment pengurutan indukan betina atau biasa disebut dengan stripping. Hormon gonadotropin adalah kunci kawin suntik pada ikan koi karena fungsi hormon di sini sebagai perangsang kematangan gonad dan terjadinya ovulasi. Dosis hormon yang digunakan pada kawin suntik ikan koi berbeda antara jantan dan betina. Untuk induk jantan yaitu 0,1 ml per kilogram bobot induk, sedangkan untuk ikan betina dosisnya sebanyak 0,5 ml per kilogram bobot induk. Sebelum dilakukan penyuntikan, perlunya adanya pembiusan agar induk tidak bergerak atau berontak pada saat proses penyuntikan berlangsung. Obat bius yang digunakan adalah phenoxyethanol atau juga bisa menggunakan minyak cengkeh. Dosis yang digunakan adalah sebanyak 0,3 ml dalam 1 liter air. Setelah pingsan, ikan dibungkus dengan menggunakan handuk basah agar ikan tetap lembab. Penyuntikan dilakukan pada bagian samping kanan atau kiri dekat dengan sirip punggung. Penyuntikan dilakukan secara intramuskuler, artinya penyuntikan hormon langsung ke dalam daging ikan. Penyuntikan harus dilakukan di bawah sisik agar tidak melukai dengan posisi 45 derajat dari tubuh ikan. Penyuntikan dilakukan secara perlahan agar hormon benar-benar masuk ke dalam daging dan aliran darah ikan. Setelah disuntik, ikan dapat dikembalikan ke dalam bak beton agar kembali siuman. Setelah 8 atau 9 jam, maka ikan akan ovulasi. Perlu dilakukan stripping, yaitu pengurutan perut ikan ke arah anus dengan tujuan untuk mengeluarkan sperma atau telur. Setelah itu, pembiusan kembali dilakukan untuk mencegah ikan bergerak saat di stripping. Larutan fisiologis diambil menggunakan spuit dan diisi sebanyak 1 ml. Sperma diambil dengan cara menyedot menggunakan spuit secara perlahan-lahan pada saat stripping. Pada induk betina, stripping dilakukan untuk mengeluarkan telur. Telur induk tersebut diletakkan pada baskom kecil dengan keadaan kering dan bersih. Setelah sperma dan telur terkumpul, maka akan dilakukan pembuahan. Pembuahan dilakukan dengan cara mencampurkan sperma dan telur, lalu diaduk sampai merata dengan menggunakan bulu ayam. Telur harus dicampur dengan menggunakan air mineral, kemudian telur dibilas hingga bersih menggunakan air mineral. Selanjutnya ditebar merata ke dalam bak atau kolam penetasan. Selanjutnya di sini saya
akan menjelaskan cara pemijahan secara alami pada ikan koi. Pemijahan alami merupakan proses pemijahan atau perkawinan yang berlangsung secara alami dan tidak ada campur tangannya manusia. Setelah dilakukannya seleksi induk pada ikan koi, maka selanjutnya yaitu perlu dilakukannya persiapan wadah untuk pemijahan ikan koi tersebut. Yang pertama, siapkan ijuk dan sebarkan ke dalam kolam pemijahan yang gunanya untuk menempelnya telur ikan koi. Lalu bisa juga memakai karung bekas atau paranet lalu dibentangkan pada wadah pemijahan yang gunanya sama dengan ijuk, yaitu untuk menempel telur ikan koi. Selanjutnya, masukkan induk jantan dan betina ikan koi ke dalam wadah pemijahan dengan 3:1, yaitu 3 betina dan 1 jantan. Setelah menunggu hingga keesokan harinya, maka akan terlihat telur yang sudah dipijakan akan menempel pada paranet atau ijuk yang telah disediakan di dalam wadah tersebut. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara pemijahan secara buatan dan secara alami pada ikan koi. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.